Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa hari ini di hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita bisa menghampiri Tuhan, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Dia hendak menguatkan kita dan hendak membimbing hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Menghampiri Tuhan. Mungkin kata ini sering saudara mendengarnya ketika kebaktian mungkin, atau saudara sedang bercakap-cakap dengan orang lain, atau saudara sendiri melakukannya, yaitu menghampiri hadirat Tuhan. Mungkin hari ini kita perlu merenungkan, siapakah manusia yang layak boleh menghampiri Tuhan? Pastilah sebagai orang percaya kita sering menghampiri Tuhan. Namun biarlah hari ini kita sekali lagi melihat. Ternyata memang tidak ada seorang pun yang layak dan boleh bisa menghampiri Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Dan kita penuh dengan dosa. Oleh karena itu, ketika kita boleh dilayakkan oleh Yesus Kristus untuk menghampiri Dia, ini merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 29 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. Dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kusuruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan
pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah, dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun, dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun, dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan, yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya, menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya, bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu, serta roti yang ada dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan, dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari, haruslah kau tahbiskan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu terkait dengan imam besar dan imam dari keturunan Harun, di mana mereka harus dikuduskan sebelum mereka boleh melayani bertugas sebagai imam besar atau imam. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini memberitahukan bahwa imam besar itu ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh
keinginan manusia. Dan Yesus Kristus adalah imam besar agung yang selama-lamanya dialah yang ditetapkan oleh Allah. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan di dalam ayat yang pertama dari Keluaran ini, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Saudara, firman Tuhan mengatakan mereka itu harus dikuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dari sini kita tahu, saudara-saudara, bahwa seorang imam itu adalah ditunjuk oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Karena imam itu harus datang kepada Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa manusia berdosa tidak bisa sembarangan menghampiri Tuhan dengan caranya sendiri. Tetapi Tuhan dengan caranya, Dia membuka jalan supaya orang berdosa boleh datang kepada Dia. Dan Allah menetapkan imam atau imam besar yang melayani di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar agung yang ditetapkan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 7 ayat 17. Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Saudara, ketika kita menghampiri Tuhan, maka kita datang di dalam anugerah-Nya, karena kita datang melalui imam besar agung kita, Yesus Kristus. Dia adalah imam besar agung yang selama-lamanya tidak dibatasi oleh waktu. Kalau imam besar perjanjian lama, mereka tidak bisa selama-lamanya karena mereka dibatasi oleh usia hidup mereka. Tetapi Yesus Kristus, Dia adalah imam besar agung yang hidup selama-lamanya. Bukan di dalam kemah suci buatan manusia, tetapi di dalam kemah yang bukan diciptakan, di tempat kemuliaan Tuhan, yaitu di sorga. Saudara, betapa kita bersyukur. Kita sebetulnya adalah orang berdosa. Tetapi karena darah Yesus Kristus, kita disucikan. Bahkan kita boleh menghampiri Tuhan melalui Yesus Kristus, yang adalah imam besar kita. Oleh karena itu, dalam segala perkara yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, saudara, kita diundang Tuhan menghampiri hadirat-Nya dan mengalami kasih karunia dan pertolongan daripadanya. Karena imam besar kita selalu menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa seorang imam besar atau seorang imam juga tidak bisa sembarangan datang kepada Tuhan. Imam besar atau imam, mereka pun harus kudus di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Keluaran yang barusan kita baca ini, betapa banyak aturan yang harus dilakukan untuk pengudusan mereka, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Saudara, inilah penggenapan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang kudus itu, sehingga Dia bisa menjadi imam besar kita, menjadi perantara antara kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama dikatakan demikian, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak seperti imam atau imam besar dalam perjanjian lama, yang harus dikuduskan dengan tata cara yang Tuhan sediakan. Namun Yesus Kristus, Dia tidak perlu dikuduskan, karena Dia adalah yang kudus itu. Dan sebetulnya, apa yang terjadi dalam perjanjian lama, memberitahukan kepada kita,
bahwa Allah satu kali akan menyediakan imam besar agung yang kudus itu, yang akan selama-lamanya menjadi imam besar agung bagi kita umatnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa imam besar agung itu adalah kudus, dan karena dia kita boleh menghampiri Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjaga kekudusan kita. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita datang kepadanya, kita menjadi orang-orang yang menyenangkan dia. Kita bukan datang sebagai orang-orang menyakiti hati dia dengan hidup dalam dosa. Keimam besaran Yesus Kristus bagi kita merupakan anugerah bagi kita. Dan anugerah itu bukan anugerah yang murah, anugerah yang mahal di dalam darahnya. Oleh sebab itu, kita yang sudah dikuduskan, dilayakkan datang kepada Allah Bapa. Mari kita juga memelihara hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, kita datang sebagai anak-anak yang menurut kepada Allah, yang mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa pengampunan dan penyucian dosa hanya ketika seseorang itu menerima kurban dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan sekedar tahu tentang Yesus Kristus. Saudara, ketika kita baca ayat 33 dikatakan demikian. Mereka harus makan makanan yang dikurbankan dalam upacara pengampunan dosa pada waktu pentahbisan. Saya ulangi, mereka harus makan makanan yang dikurbankan dalam upacara pengampunan dosa pada waktu pentahbisan. Saudara, makanan korban itu, Alkitab katakan mereka harus makan. Artinya mereka harus terima untuk pengampunan dosa. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 6, ayat 54 sampai 57. Orang yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada hari kiamat. Sebab dagingku sungguh makanan dan darahku sungguh minuman. Orang yang makan dagingku dan minum darahku tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia. Bapa yang hidup itu mengutus aku dan aku pun hidup dari Bapa. Begitu juga orang yang makan dagingku akan hidup dariku. Itulah bahasa ini sehari-hari dalam Alkitab. Saudara, Tuhan mengatakan yang sama. Dagingku dan darahku itu adalah makanan dan minuman. Barang siapa memakannya dan meminumnya, dia mendapatkan hidup yang kekal. Tentu saudara-saudara, ketika Yesus berkata demikian, bukan berarti dalam kata-kata yang harafiah. Namun maksud Tuhan Yesus adalah, seseorang itu bisa menerima hidup yang kekal ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Menerima korban pendamaian dari Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Sebagaimana korban dalam perjanjian lama yang harus dimakan untuk pengampunan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus dan pengorbanan ke salib, sehingga kita adalah orang-orang yang disucikan dan diampuni dosa kita. Mengenal Yesus adalah ketika kita menerima dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini anugerah yang sangat besar? Bahwa hidup kita yang sementara ini telah memperoleh jaminan satu hidup yang kekal. Bahkan di dalam hidup di dunia ini, kita boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan oleh karena Yesus Kristus, Juru Selamat dan Imam Besar Agung kita, yang selalu membela kita di sorga. Dan dia hidup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami ada kekuatan menjalankan hidup ini, sehingga kami selalu ingin hidup memperkenankan Tuhan. Oleh karena Tuhan melayakkan kami melalui Yesus Kristus untuk boleh menghampiri Engkau. Dan biarlah kami menghargai itu ya Tuhan. Kami senantiasa memiliki persekutuan Engkau, kami senantiasa mengalami Engkau, dan kami selalu hidup di hadirat-Mu. Karena itu adalah hak istimewa
sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.